Halo teman-teman, bertemu lagi bareng gue, Zakir. Teman-teman, pada zaman sekarang uang merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi semua orang. Dengan memiliki uang yang banyak, kita bisa mendapatkan apa saja. Mulai dari kebutuhan, sampai keinginan sepele yang belum kita bisa realisasikan. Dan cara untuk mendapatkan uang itu banyak sekali, mulai dari yang halal sampai yang haram. Mulai dari yang baik sampai yang paling buruk. Dan tak terkecuali dengan seorang Saki Sudo. Seorang perempuan kelahiran tahun 1996 di Jepang ini melakukan berbagai cara agar dia bisa memperkaya dirinya sendiri. Mulai dari menjadi model, bintang JAV, sampai menjadi istri konglomerat. Sebelum akhirnya dia tertangkap karena pembunuhan suaminya sendiri, yaitu Kosuke Nozaki yang berumur 77 tahun. Padahal usia pernikahan mereka baru beberapa bulan. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Saki Sudo atau Yurika Otaki ini adalah perempuan kelahiran Sapporo bulan Februari tahun 1996. Lulusan sekolah khusus salon rambut, serta mantan model dan wanita klub kelas tinggi di Jepang. Karirnya dimulai ketika dia bergabung dengan klub kencan papan atas pada tahun 2016, di mana nantinya di klub ini setiap perempuan yang ada di klub ini akan dikenalkan dengan seorang pria kaya yang sesuai dengan kriteria mereka. Dan pada saat itu, Saki Sudo berada di peringkat teratas, otomatis menjadi rebutan para pria hidung belang. Sudo juga merupakan bintang porno Jepang yang sudah membintangi 4 film. Salah satu judul filmnya adalah Bar Hopping Until the Morning. Sudo memakai nama Yurika dalam produksi film dewasa ini, yang mana film ini dirilis oleh label G-Area pada Januari 2018 lalu. Kosuke Nozaki merupakan salah satu orang terkaya di Jepang. Dia memiliki bisnis industri real estate, pinjaman konsumen, dan juga pertanian. Tempat tinggalnya yang megah berada di Tanabe dihiasi dengan karya seni. Harta kekayaan miliknya sendiri diperkirakan mencapai 1,3 miliar yen. Di luar itu, Nozaki dikenal karena suka main perempuan, sering membual tentang pengalaman masa lalunya dengan perempuan. Pada tahun 2016, ia menulis buku Don Juan dari Wakayama, pria yang telah mendukung 4.000 wanita dengan 3 miliar yen. Bayangkan 3 miliar yen. Majalah mingguan dan program televisi kemudian menyebutnya sebagai Don Juan. Nozaki menerbitkan sebuah buku tentang hubungan dan paruh wanitanya sendiri dan disamakan dengan seorang playboy. Dia pernah sekali melakukan lamaran kepada Dewi Soekarno agar mau menjadi istrinya. Tentu saja, Ibu Dewi Soekarno menolaknya. Sudo bertemu dengan suaminya Nozaki melalui seorang kenalan pada tahun 2017. Mereka menikah pada Februari berikutnya, ketika Sudo berusia 55 tahun lebih muda dari suaminya. Bayangkan. Pernikahan ini sebenarnya banyak yang tidak setuju, apalagi dari orang-orang terdekat Nozaki. Mereka menganggap bahwa Sudo hanya menginginkan hartanya, bukan karena jatuh cinta terhadap Nozaki. Setelah menikah, Sudo kerap memamerkan liburan dan barang mewah hasil dari kerja keras kepada suaminya itu di media sosial, supaya dia terlihat kastanya lebih tinggi dari orang-orang. Selang beberapa bulan setelah pernikahannya, suaminya ditemukan tewas di kediamannya di Tanabe di prefektur Wakayama pada 24 Mei 2018. Sebelum kejadian, Sudo dan Nozaki sempat makan malam bersama. Menurut polisi, Nozaki meninggal dengan meminum obat perangsang secara berlebihan. Pada awal penyelidikan, Sudo menyangkal tuduhan bahwa dirinya lah yang membunuh Nozaki, yang menerangkan bahwa tidak ada alasan untuknya membunuh sang suami. Yang pada akhirnya, setelah 3 tahun penyelidikan polisi, Sudo ditetapkan sebagai tersangka. Polisi sebelumnya mengungkapkan bahwa Nozaki berencana untuk menceraikan Sudo setelah semakin tidak puas dengan penolakannya untuk tinggal di Wakayama. Hasil investigasi membuat polisi percaya bahwa Sudo melakukan kejahatan karena takut tunjangan yang dibayarkan Nozaki itu terhenti atau terpotong, dan dia sama sekali tidak mendapatkan uang. Polisi menuduh bahwa Sudo membunuh Nozaki dengan menggunakan cara meracuninya dengan kakusezai di kediamannya di Tanabe pada 24 Mei 2018. Menariknya, menurut dokumen untuk sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Nozaki sampai kematiannya, Sudo ditunjuk sebagai penggantinya sebagai presiden sekitar 2 bulan setelah dia meninggal. Setelah anggota keluarga Nozaki tidak menghadiri rapat untuk pembahasan warisan, Sudo mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa di kediaman Tanabe pada 30 Juli 2018. Sungguh
Ini wanita benar-benar ya, suaminya baru aja meninggal, ini ngurus-ngurus masalah saham dan warisan. Berdasarkan notulen rapat yang ditulisnya, ia diangkat sebagai direktur perwakilan perusahaan. Wow. Seorang pengacara untuk auditor yang melayani perusahaan real estate mengatakan bahwa sekitar 38 juta yen ditransfer kepadanya dari rekening perusahaan pada September 2018. Gila men. Dia dengan kekuasaannya langsung mentransfer uang segitu banyaknya ke rekening pribadi dari rekening perusahaan. Mantap sekali wanita ini. Dan pada akhirnya Sudo ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 28 April 2021. Setelah penangkapannya, peringkat film yang pernah dia bintangi justru semakin meroket dan berada di peringkat atas. Sungguh ironis, di balik tragedi ini ada sesuatu yang lebih mencuat, yaitu hal-hal yang berbau lendir. Sungguh rumit dan cukup menyedihkan juga kisah antara Sudo dan Nozaki ini. Nozaki yang berharap bisa mendapatkan perempuan muda yang mencintai dia justru mendapatkan Sudo yang hanya mengincar hartanya sendiri. Kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk atau licik hanya untuk mendapatkan uang. Karena bagaimanapun pintarnya kita menutupi sebuah aib, bagaimanapun pintarnya kita merancang sebuah strategi, tetap saja yang namanya kebohongan, yang namanya kejahatan akan segera terungkap, entah itu kapan. Ada pepatah mengatakan bahwa sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Seperti itulah. Dan juga pembelajaran untuk laki-laki, jangan asal memilih wanita karena cantiknya saja. Lihat saja dia itu mencintai kamu atau tidak. Apakah dia cuma mengincar harta kamu atau apa tujuan dia menikah dengan kamu. Karena untuk berhati-hati, banyak juga kejadian selain Saki Sudo ini, yaitu dimana perempuan hanya ingin memanfaatkan pria demi kekayaannya, demi meraup keuntungan sebesar-besarnya perihal materi. Dan well, begitu saja singkat cerita antara Saki Sudo dan Nozaki tentang pernikahannya yang berakhir tragis dengan ditemukannya mayat sang suami yang meninggal karena diracun oleh istrinya sendiri. Yang mirisnya bahwa terungkap setelah 3 tahun kejadian ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Saki Sudo ini? Apakah menarik atau ada cerita yang lebih menyeramkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika kalian suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe dan juga share. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Salam.